Sejumlah warga mengeluhkan pembangunan tanggul mitigasi banjirop Muara Angke yang lambat. Sudah 3 bulan berjalan proyek tampak terbangun terputus-putus, bahkan hingga kini masih menjadi persoalan. Dan kita simak laporan dari rekan kami Celia Alexandra dari Muara Angke, Jakarta Utara. Pemirsa, saya saat ini berada di Muara Angke yang selalu dihantui dengan banjirop setiap tahunnya. Bahkan 1 bulan bisa mencapai 4 kali. Kalau kita mengacu kepada tahun 2024, banjirop pernah setinggi dada orang dewasa atau kalau bisa kita katakan 1 meter lebih. Akhirnya pemerintah hadir untuk membangun tanggul mitigasi sepanjang 1,4 kilometer. Tapi sudah 3 bulan berjalan, inilah proyek pembangunan tanggul mitigasi yang ada di belakang saya. Tampak terkesan putus-putus pemirsa. Kita belum tahu apa kemudian yang menjadi penyebab putusnya, lambatnya proyek tanggul mitigasi yang harusnya selesai ataupun rampung pada 2 bulan mendatang. Kita akan cari tahu dan kita akan telusuri untuk Anda. Untuk menjawab kenapa kemudian proyek ini lambat, apa yang menjadi penyebabnya, saya akan tanyakan kepada LMK RW 22, Pak Ming. Halo Pak. Halo. Pak Ming, boleh dijelaskan, diceritakan kenapa proyeknya bisa lambat Pak? Apa yang menjadi kendalanya? Ya, yang paling utama ya terkait pembebasan bangunan warga yang ada di badan jalan. Nah itu yang hingga detik ini tidak ada penyelesaian. Di awal sebenarnya kita sudah melakukan pendataan berapa rumah sih yang terdampak ya. Nah hingga saat ini saya juga belum ada kabar terkait data itu mau diapakan. Oke, artinya warga sudah setuju lahannya kalau dipakai, tapi bagaimana nih persoalan nanti ganti ruginya, persoalan bagaimana membangun dan renovasi lagi. Nah, ini udah ada rumah yang terdampak begitu ya Pak ya? Iya, nah ini mungkin kita lihat salah satu contoh ibu ini, di sana tanggul sudah dibangun, lalu di sana juga sedang dibangun. Nah ini dilompati karena memang itu dia, ibu ini memang terkena langsung, itu nanti kita lihat dia akan ada di sana. Nah, nanti terkait apa yang ibu alami ataupun penyampaian proyeknya seperti apa, lalu bagaimana solusinya, mungkin langsung bisa ke ibunya langsung seperti apa tanggul ini terhadap kehidupan sehari-harinya. Oke, baik. Saya akan coba tanyakan langsung sama ibu pemilik dari warung ini yang memang terdampak pemirsa jika pembangunan dilakukan. Ibu namanya siapa Bu? Sri Asi. Bu Sri Asi, Bu kalau tanggulnya dibangun, sampai mana sih batasnya nanti Bu? Assalamualaikum, ini batasnya ke sini ya. Iya, ini batasnya paling 1,5 meter, jadi ngepas ini jalan ini warung. Oke, ngepas warung Bu. Ini Ibu kalau misalnya dibangun ngepas warung kayak gini, Ibu setuju nggak atau bagaimana Bu sebenarnya dari warga? Ya, kalau saya mah menolak warga, saya mah tapi ya bagaimana semuanya mau diumum soalnya. Cuma saya minta ganti rugi cuma sedikit buat pengurukan ini kan tinggi tuh, kemungkinan kan ini rendah. Lah cuma kemarin itu saya rapat begini. Lah ada orang datang ke sini bilang Bu, iya ntar diajuin ya Bu, saya ini. Ibu kalau digusur mau nggak? Ya saya mau aja. Tapi kalau ibu nggak mau digusur ya saya juga nggak apa-apa. Orang atasannya ngomong begitu. Ya, baik, terima kasih ya Bu Sri. Ini yang kemudian menjadi suara hati pemirsa dari masyarakat ataupun warga yang memang terdampak. Tapi saya juga mau tanya ke Pak Ming. Pak Ming, tadi kita sudah dengar Pak Ming, apa yang menjadi harapan dari warga? Apa yang akan didorong dari RW setempat supaya nantinya bisa mengakomodir semua aspirasi dari masyarakat dan bisa jadi win-win solution ke depannya? Ya, jadi kami sebenarnya tetap menunggu jawaban dari pihak SDA terkait data-data tadi mau diapakan. Nah, kita jangan juga melakukan pendataan lalu tidak ada penyelesaian. Nah, artinya warga sudah kita beri pemahaman, warga itu bersedia. Nah, tadi sudah ditanyakan langsung, mereka bersedia sih. Cuman ya terkait biaya, mereka lahan oke nggak jadi soal.
nggak minta ganti rugi lahan ya, tapi mungkin perbaikan asetnya tadi. Terima kasih ya Pak Ming. Dan tadi kita sudah mendengar pemirsa, ternyata apa yang menjadi penyebab lambatnya proyek tanggul mitigasi yang dibangun di Muara Angke. Salah satunya adalah masyarakat ataupun warga yang rumahnya terdampak, yang nantinya rumahnya bisa hampir setengah dari rumahnya itu nanti akan dibangunin atau didirikan tanggul, dan mereka meminta adanya mungkin pendampingan, adanya mungkin respon dari pemerintah untuk memberikan semacam dana begitu untuk pembangunan ataupun renovasi rumahnya. Ini yang menjadi perhatian, dan kita tunggu bagaimana kemudian kelanjutan dari proyek ini yang akan berakhir 2 bulan lagi.